Kerajinan berbasis media campuran dibuat oleh kelompok 1. Dipresentasikan oleh Ana Hujatul Balikoh. Tujuan pembelajaran dengan mempelajari kerajinan berbasis media campuran ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilan agar produk kerajinan bahan alam atau buatan yang ada dapat diolah sedemikian rupa menjadi karya yang lebih inovatif dan unik. Maksud dari perbuatan kerajinan yang dibuat dengan strategi perubahan seperti menggunakan bahan berbasis media campuran. Berikut berapa alasannya. 1. Adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. 2. Menghindari bentuk yang menonton. 3. Meningkatkan estetika pada tampilan produk. 4. Lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kali. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Dalam melakukan perubahan strategi pada kerajinan berbasis media campuran, kita perlu memahami prinsip kerajinan berbasis media campuran itu seperti apa. Contoh prinsip perubahan strateginya. 1. 1. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Yang dilakukan adalah mengurangi bentuknya yang dirasa berlebihan atau menambah bentuknya jika dirasa kurang menarik. Dengan demikian, produk kerajinan yang dihasilkan menjadi bentuk yang sangat artistik. Prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. 1. Pesan eksplisit pada produk harus jelas, apakah sebagai produk berfungsional ataukah produk hias. 2. Pesan yang bersifat implisit pun harus diperhatikan, apakah produk kerajinan membawa pesan informatif atau prestige. 3. Yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan, namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. 4. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan, apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung. 5. Perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dalam berbagai bentuk rancangan. Hiasan kepala penari Bali disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan panduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Produk hiasan meja dari bahan kerang dengan tambahan akses seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Lebih kreatif selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Produk kerajinan berbasis media campuran deformasi. Deformasi diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya, agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Produk kerajinan terbuat dari bahan kayu, meskipun tidak terlihat jelas panduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah diubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. B. Jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Jenis bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran adalah kayu, batu, keramik, kulit serat, dan sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Berikut beberapa dasar dan bahan panduannya yang cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. 1. Batu. Batu dengan kayu, batu dengan logam. 2. Plastik. Plastik dengan logam, plastik dengan kain pita. 3. Keramik. Keramik dengan kain, keramik dengan rotan. C.
C. Campuran dan proses kerajinan berbasis media campuran. Biasakanlah membuat rancangan sebelum berkarya. Sketsa pada rancangan juga bagian dari karya seni rupa, sehingga apabila kamu membuat dengan bagus, karya rancanganmu dapat dibingkai dan dipamerkan atau dipasarkan juga. Berikut ini mempelajari produk atau pembuatan kerajinan berbasis media campuran. 1. Batu. Batu yang digunakan sebagai kerajinan selain batu permata atau batu mulia juga ada batu akik. Batu permata sebenarnya ada sebuah mineral atau batu yang dibentuk dari hasil proses geologi. A. Bahan dan alat kerajinan batu. Aneka batu, kayu, logam. Alat kerajinan batu. A. Keaneperangkat, alat yang dibutuhkan seperti ember dan wadah. B. Alat penghalus batu. C. Alat pemecar batu. C. Produk kerajinan dari batu berbasis media campuran. A. Batu dengan logam. B. Batu dengan kayu. 2. Plastik. Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20 yang berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton atau tahun pada 1990 dan 220 juta ton atau tahun pada 2005. A. Bahan kerajinan dari plastik, aneka plastik bekas kemasan. B. Alat kerajinan dari plastik, gunting, alat penggaling plastik. C. Produk kerajinan dari plastik berbasis media campuran. 1. Plastik dengan seng dan kertas. 2. Plastik dengan kayu. 3. Kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan banyak macamnya seperti kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, dan lain-lain. Produk kerajinan yang dihasilkan kayu juga bervariasi mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. A. Bahan kerajinan dari kayu. B. Alat kerajinan dari kayu. C. Produk kerajinan dari kayu berbasis media campuran. A. Kayu dengan kulit. B. Kayu dengan kain. C. Kayu dengan logam dan karet. D. Kemasan kerajinan berbasis media campuran. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi, kerajinan berbasis media campuran yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua karya kerajinan dapat dibuat kemasan, terkadang karena ukurannya sangat besar, karyanya tidak bisa dibuat kemasan. Tetaplah mengikuti prinsip bahwa semua bergantung kepada cocok tidaknya sebuah produk pada kemasannya. Perlu diingat keempat fungsi kemasan yang telah dibahas pada bagian terdahulu. Prinsip desain berkelanjutan tetap terus menjadi prioritas meskipun yang dibuat adalah kemasan. Perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang namun tidak digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Kemasan untuk produk souvenir dari kardus. Kesimpulan, dalam membuat produk kerajinan berbasis media campuran diperlukan kreativitas terutama dalam mengembangkan gagasan. Pembuatan kerajinan berbasis media campuran mengikuti tahap-tahap proses dan teknik yang unik pada setiap jenis bahannya. Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan merubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan kini dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik, baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya ataupun mengganti fungsinya. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual produk. Terima kasih, semoga presentasi ini dapat bermanfaat.